Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya, Sumber Sejarah Official. Kali ini saya membuat video yang menceritakan sedikit kisah perjalanan karir dari musisi terkenal. Dari dahulu hingga sekarang, beliau adalah Ebit GAD. Saksikan videonya sampai selesai ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Haji Abid Ghoffar bin Abu Ja'far, atau lebih dikenal dengan nama Ebit GAD. Lahir tanggal 21 April tahun 1955, adalah seorang musisi dan penulis lagu berkewarganegaraan Indonesia. Ebit dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita. Kelompok tersisih lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country, dan soft rock, serta dikemas dalam format balada. Pada awal kariernya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetapi ada juga lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, religius, keluarga, dan lain-lain. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaruan pada dunia musik pop Indonesia. Semua lagu ditulisnya sendiri. Ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Arnaldi dan Mengarungi Keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Ebit GAD sendiri diambil dari pengalamannya saat kursus bahasa Inggris. Sang guru yang merupakan orang asing kesulitan memanggilnya Abid Ghoffar. Dengan logat bulenya, Abid selalu dipanggil Ebit karena dalam bahasa Inggris huruf A dibaca E. Terlahir dengan nama Abid Ghoffar di Wanadadi, Banjarnegara. Merupakan anak termuda dari 6 bersaudara. Anak Abu Ja'far, seorang PNS, dan Saodah, seorang pedagang kain. Dulu, dia memendam banyak cita-cita, seperti insinyur, dokter, dan pelukis. Semuanya melenceng. Ebit malah jadi penyanyi. Kendati, dia lebih suka disebut penyair karena latar belakangnya di dunia seni yang berawal dari kepenyairan. Setelah lulus SD, Ebit masuk PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri, Banjarnegara. Sayangnya dia tidak betah sehingga pindah ke Yogyakarta. Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 dan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sana, dia sempat aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Namun, ia tidak dapat melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada karena ketiadaan biaya. Dia lebih memilih bergabung dengan grup vokal ketika ayahnya yang pensiunan memberinya opsi. Ebit masuk FE, UGM, atau kakaknya yang baru ujian lulus jadi sarjana di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Nama Ebit didapatnya dari pengalamannya kursus bahasa Inggris semasa SMA. Gurunya orang asing, biasa memanggilnya Ebit, mungkin karena mereka mengucapkan huruf A menjadi E, terinspirasi dari tulisan Ebit di bagian punggung kaos merahnya. Lama-lama ia lebih sering dipanggil Ebit oleh teman-temannya. Nama ayahnya digunakan sebagai nama belakang, disingkat AD, kemudian ditulis AD. Sesuai bunyi penyebutannya, Ebit GAD. Kalau dipanjangkan, ditulis sebagai Ebit Ghoffar Abu Ja'far. Sering keluyuran tidak keruan. Dulu, Ebit akrab dengan lingkungan seniman muda Yogyakarta. Pada tahun 1971, tampaknya
Lingkungan inilah yang membentuk persiapan Ebit untuk mengorbit. Motivasi terbesar yang membangkitkan kreativitas penciptaan karya-karyanya adalah ketika bersahabat dengan MH Ainun Najib, penyair, Eko Tunas, Cerpenis, dan E.H. Kartanegara, penulis. Malioboro menjadi semacam rumah bagi Ebit ketika kiprah kepenyairannya diolah. Karena pada masa itu, banyak seniman yang berkumpul di sana. Meski bisa membuat puisi, ia mengaku tidak bisa. Apabila diminta sekadar mendeklamasikan puisi, dari ketidakmampuannya membaca puisi secara langsung itu, Ebit mencari cara agar tetap bisa membaca puisi dengan cara yang lain, tanpa harus berdeklamasi. Caranya dengan menggunakan musik, musikalisasi puisi. Begitu istilah yang digunakan dalam lingkungan kepenyairan. Seperti yang banyak dilakukannya pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Beberapa puisi Emma bahkan sering dilantunkan Ebit dengan petikan gitarnya. Walaupun begitu, ketika masuk dapur rekaman, tidak sebiji pun syair Emma yang ikut dinyanyikannya. Hal itu terjadi karena ia pernah diledek teman-temannya agar membuat lagu dari puisinya sendiri. Pacuan semangat dari teman-temannya ini melecut Ebit untuk melakukan puisi-puisinya. Ebit pertama kali belajar gitar dari kakaknya, Ahmad Muhodam, lalu belajar gitar di Yogyakarta dengan Kusbini. Semula, ia hanya menyanyi dengan menggelar pentas seni di Senisono, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, dan juga di Jawa Tengah. Memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walau begitu, dia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun, atas dorongan para sahabat dekatnya dari PSK, Persada Studi Club, yang didirikan oleh Umbu Landu Paranggi, dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga maju ke dunia belantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Pada bulan Mei tahun 1979, saat Ebit bergabung dengan Jackson Record, Ebit akhirnya berhasil merilis album debut Camellia 1, diproduseri oleh Jackson Arif. Dalam album ini, nama Ebit, yang tambahan menjadi Ebit GAD, singkatan dari Gofar dan Abu Jafar. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya nama tambahan menjadi Ebit GAD. Jika semula, Ebit enggan meninggalkan pondokannya, yang tidak jauh dari Pondok Keraton, maka fakta telah menunjuk jalan lurus baginya ke Jakarta. Dia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses. Sempat juga dia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3. Tetapi, ia menolak merekam lagu-lagunya dalam bahasa Jepang ketika dia mendapat kesempatan tampil di depan publik di sana. Pernah juga dia melakukan rekaman di Capitol Records, Amerika Serikat, untuk album ke-8-nya Zaman. Dia menyertakan Adi MS dan Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasanah musik pop Indonesia. Tak heran, Ebit sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 sampai tahun 1983. Sekitar 7 tahun, Ebit mengerjakan rekaman di Jackson Record. Pada tahun 1986, label yang melambungkan namanya itu tutup dan Ebit terpaksa keluar. Dia sempat mendirikan label sendiri, Ega Records, yang memproduksi 3 album, yaitu Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayang,
Pada tahun 1990, Ebit yang gelisah dengan Indonesia akhirnya memilih bertapa dari hingar-bingar industri musik dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995, dia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas, didukung oleh Ian Antono, Billy J. Budiarjo almarhum, Purwacaraka, dan Erwin Gutawa, dan Cinta Sebening Embun, didukung oleh Adi Adrian dari Club Project. Pada tahun 1996, dia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang, didukung oleh Purwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya, dia mengeluarkan album Gamelan, yang memuat 5 lagu lama, yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Dwiki Darmawan dan Kiwir. Pada tahun 2000, Ebit mengeluarkan album Balada Sinetron Cinta, dan tahun 2001, dia mengeluarkan album Bahasa Langit, yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa, dan Tohpati. Setelah album itu, Ebit mulai lagi menyepi selama 5 tahun ke depan. Ebit adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami 2004. Bersama dengan 57 musisi lainnya. Dia memang seorang penyanyi yang terilhami oleh alam, sosial, ketuhanan, dan kemanusiaan. Sehingga, wajar ada beberapa lagunya yang terinspirasi oleh bencana alam. Sehingga lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, dia mengeluarkan album baru berjudul In Love, 25 tahun anniversary, didukung oleh Anto Hood. Setelah 5 tahun absen rekaman, album itu sendiri adalah peringatan buat ulang tahun pernikahan ke-25-nya. Bersama pula 13 lagu lain yang masih dalam aransemen lama. Kemunculan kembali Ebit pada tanggal 28 September tahun 2008. Dalam acara Zona 80 di Metro TV. Cukup menjadi obat bagi para penggemarnya. Dengan dihadiri para sahabat, di antaranya Eko Tunas. Ebit GAD membawakan lagu lama, yang pernah populer pada dekade 80-an. Sebagian besar, lagu Ebit GAD didasarkan tentang bencana. Di bulan Juni tahun 1978, ia menulis berita kepada kawan, setelah bencana gas beracun, di dataran tinggi Dieng. Pada tahun 1981, ia menulis, sebuah tragedi 1981, mengenai tenggelamnya, KMP Tampomas II, di Kepulauan Masalembu. Setelah letusan, Gunung Galunggung, pada 1982, dia menulis, untuk kita renungkan. Lagu, Masih Ada Waktu, juga didasarkan saat kejadian kecelakaan kereta api Bintaro. Menikah dengan Kuspuji Rahayu Sugianto, atau lebih dikenal sebagai Yayu Sugianto, kakak penyanyi Iis Sugianto. Pada tanggal 4 Februari tahun 1982. Ia dikaruniai 4 anak, 3 laki-laki, dan 1 perempuan. Abitya Sakti, atau Abik Satria Kinasih. Lahir tanggal 8 Desember tahun 1982. Adera Prabu, atau Adera, Lantip Trengginas. Lahir tanggal 6 Januari tahun 1986. Yatriasa, atau Yayas, Pakarti Linui. Lahir tanggal 6 April tahun 1987. Dan Segara atau Dega, Banyu Bening. Lahir tanggal 11 Desember tahun 1989. Mereka bertempat tinggal di kawasan Ciganjur, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Anak sulung Ebit, Abi berperan sebagai manajer ayahnya dan mengelola usaha keluarga. Anak keduanya pun sudah merambah ke dunia musik dan dikenal dengan nama panggung Adera Ega. Ebit juga seorang penggemar golf, namun sejak terjadinya bencana tsunami 2004,
Dia tidak pernah lagi main golf. Sejak berpisah, selama lebih dari 30 tahun. Lantaran menjalani kehidupan masing-masing. 4 sekawan yang terdiri dari Ebit GAD, MH Ainun Najib, Eko Tunas, dan EH Kartanegara. Akhirnya, dipertemukan kembali dalam sebuah acara, Reuni 4E, yang diselenggarakan oleh Kresindo Press di Taman Budaya Tegal, tanggal 6 April tahun 2013. Bersamaan dengan peluncuran buku, kumpulan cerita pendek, Cerpen Tunas, karya Eko Tunas. Sejak merilis album pertama, sampai sekarang, Ebit tidak pernah kehilangan penggemar. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sebagian berada di luar negeri. Kelompok nirlaba itu, bernama Members EGA, yaitu, Membumi Bersama Ebit GAD. Yang saat ini diketuai oleh Harsono Anes. Selain menjadi ajang apresiasi, komunitas ini dibentuk untuk menjalin komunikasi, kekerabatan, dan persaudaraan antar sesama pencinta lagu Ebit. Tak jarang, Ebit beserta keluarganya terlibat langsung dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas itu, antara lain penanaman pohon dan penyerahan bantuan di daerah bencana. Tidak seluruh album yang dikeluarkan Ebit GAD berisi lagu baru. Pada tahun-tahun terakhir, ia sering mengeluarkan rilis ulang lagu-lagu lamanya, baik dengan aransemen asli maupun dengan aransemen ulang. Dan pada tahun-tahun terakhir, Ebit banyak memilih berkolaborasi dengan musisi-musisi berbakat. Jumlah album kompilasinya yang dikeluarkan melebihi album studionya. Sejauh ini, terdapat sedikitnya 25 album kompilasinya yang diterbitkan oleh berbagai label rekaman. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai. Bantu support juga channel saya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.